Ketika berkebun, kita tidak hanya berurusan dengan tanah dan tanaman saja, tetapi juga dengan ekosistem kecil yang penuh kehidupan. Di bawah permukaan tanah, berbagai jenis hewan bekerja diam-diam, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kesuburan tanah. Yuk kita kenali beberapa hewan tanah yang sering ditemui saat berkebun dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebun kita sih. Nah, hewan tanah yang sering kita temuin itu biasanya cacing tanah, ya kan? Nah, sebenarnya cacing tanah itu bisa membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah tuh guys, dengan menguraikan bahan organik. Cacing sering kita jumpai adanya di dalam tanah, jarang dia terlihat ada di permukaan tanah. Nah, dalam berkebun kita juga akan bertemu dengan lipan atau yang namanya kaki seribu. Kaki seribu ini tuh punya peran sebagai predator bagi serangga kecil lain. Dia adanya di atas permukaan tanah. Nah, ini adalah hama guys, yaitu slug, siput, dan bekicot. Sering ditemukan di kebun yang lembab dan dapat memakan daun tanaman. Jadi, dia termasuk merugikan ya. Nah, ini salah satu yang ada di kebun saya, yaitu ular kawat biasa. Ular kawat itu tidak berbahaya kok. Hewan ini tidak termasuk ular berbisa. Ular kawat itu memakan telur semut, dan rayap, jadi tidak membahayakan. Ular kawat sering disebut juga ular cacing. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya, kayak belatung lalat, nematoda, terus kelabang, kutu tanah, semut, kumbang tanah. Nah, hewan-hewan tadi memiliki perannya masing-masing di dalam ekosistem kebun dan bisa berdampak positif atau negatif tergantung pada populasinya tuh. Dengan memahami kehadiran dan peran hewan tanah di dalam kebun kita dapat lebih bijak dalam merawat ekosistem kecil ini. Setiap makhluk sekecil apapun memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kebun yang sehat dan produktif. Jadi, mari kita hargai dan kelola kebun kita dengan lebih cermat agar harmonisasi antara tanaman dan hewan tanah tetap terjaga.